Teka-teki pemilihan. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abs. Saya Kordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang juga terlibat dalam film Teka-teki Pemilihan. Dengan adanya film Teka-teki Pemilihan ini diharapkan masyarakat lebih aware terhadap pelanggaran yang terjadi di masyarakat, dan masyarakat sudah tidak lagi takut untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu, sehingga kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat bisa tercipta untuk mewujudkan pemilu yang lebih berintegritas, bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pengalaman pertama saya untuk berakting di depan kamera. Saya berharap meskipun masih banyak kekurangan, karya kami bisa diterima dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa menonton film Teka-teki Pemilihan Harapan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jelek-jelek ini, saya pemeran utama di film itu loh. Lihat saja gaya saya yang sok tahu, gaya saya yang sok idealis dan serta sok pokoknya. Padahal saya belum pernah main film. Tapi ini semua demi demokrasi di Indonesia. Pesan saya main di film itu luar biasa deh pokoknya. Nonton trailernya saja, saya sampai ketawa sendiri. Mengingat ada satu scan yang harus diambil sampai lebih dari 5 kali. Hanya gara-gara saya lupa dialognya. Saya sendiri sampai penasaran. Pengen banget lihat keseluruhan filmnya. Penasaran sama gaya kocaknya Mas Teki, gaya seriusnya Pak Ades Ahmadi, dan gaya marahnya, galaknya Mas Taryono saat demo di rumah Mas Teki. Udah deh, tunggu penayangan perdana film Teka-teki Pemilihan setelah di launching nanti. Tonton dengan serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diinginkan masyarakat itu seperti apa itu? Pemimpin yang diharapkan itu seperti apa? Apakah dia harus punya uang? Apakah dia harus punya masa banyak? Ini kan tidak. Tetapi yang diharapkan adalah mereka yang memiliki visi misi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, harapan kami dengan adanya film Teka-teki Pemilihan ini nanti akan berdampak positif bagi keberlangsungan demokrasi yang ada di negara kita. Selamat menyaksikan film karya yang dibuat oleh teman-teman koordinator penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Semoga saja film ini bisa menjadi salah satu solusi adanya keberlangsungan kebaikan demokrasi yang saat ini ada. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu, pemeran-pemeran dalam film Teka-teki Pemilihan. Selanjutnya kita akan juga menyaksikan bersama testimoni dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Nanti ada Bapak Aban, ada Bapak Fritz dan Bapak Afis secara bergantian. Inilah dia testimoni dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sepatah dua kata ya terkait dengan film yang menurut saya luar biasa dan tidak biasa karena artisnya semuanya Koordip PP, itu yang bikin saya bangga. Ya, ternyata Koordip PP ini tidak hanya bisa berkutat dengan pasal-pasal, kajian, ya. Tapi ketika mereka diberi tantangan untuk bisa melakukan hal lain, ternyata luar biasa Pak Bagja. Ini satu hal yang sangat di luar dugaan, ya. Lupa jadi pengawas, jadi artis kebanyakan. Hati-hati aja. Pertama selamat ya, selamat atas karya yang luar biasa. Tentu ini akan menjadi media sosialisasi yang efektif
karena dilakukan melalui sebuah media film dan ini bisa menjangkau banyak bisa menjangkau banyak unsur ya, karena bisa ditonton oleh siapa saja secara mudah dan tentu diharapkan akan menjadi proses pembelajaran untuk memahami secara utuh tentang penanganan pelanggaran dan berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya dalam film ini ya seperti politik uang, keterlibatan kepala desa, dan hal-hal lain yang menurut saya penting untuk disosialisasikan agar ada pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar di dalam menghadapi pemilu maupun pemilihan bisa menjadi bagian yang melakukan langkah-langkah pencegahan. Secara konten tentu saya mengapresiasi ya bagaimana norma undang-undang itu kemudian diskenariokan menjadi sebuah film. Sutradaranya siapa ya? Ini yang harus penulis skenarionya, sutradaranya, ya ini saya kira ini satu kolaborasi yang luar biasa. Kalau tadi kata Pak Bagja, kolaborasi antara tim PP dan Humas, saya kira ini menghasilkan karya yang baik. Saya berharap tidak berhenti sampai sini. Ya, tentu tugas utama sebagai lembaga yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran tidak terabaikan, tapi mengembangkan kreativitas juga tentu bisa dilakukan sepanjang tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan akan muncul lagi kreasi-kreasi baru sebagai media sosialisasi untuk pembelajaran khusus tentang penanganan pelanggaran. Karena aspek penting yang tidak bisa kita abaikan di dalam perwujudan demokrasi yang berkualitas, pemilihan yang jujur dan adil adalah bagaimana hukum itu ditegakkan. Dan sebagaimana kita ketahui, salah satu faktor penting di dalam penegakan hukum itu adalah faktor dukungan masyarakat. Nah, sehingga penyampaian informasi secara utuh tentang apa dan bagaimana larangan-larangan dalam pemilihan dan bagaimana proses penanganannya dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus. Apresiasi, selamat sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Bu Popi ternyata pinter juga aktingnya ya. Pak Gugus, Mas Gugus nih apalagi nih? Waduh. Tapi jangan dalam dunia nyata ya. Cukup di film saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abahan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas inisiasi dan kreativitas dari kawan-kawan jajaran Bawaslu Jawa Tengah, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran atas peluncuran film Teka-teki Pemilihan. Film ini menjadi bagian dari sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan money politik dalam pemilu dan pemilihan. Melalui film, masyarakat akan mudah memahami pesan dari sebuah sosialisasi itu sendiri. Semoga film ini menjadi bagian dari upaya pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran masyarakat berani menolak politik uang dalam pemilu maupun pemilihan. Sekali lagi, selamat dan sukses kepada jajaran Bawaslu Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia, ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Jawa Tengah atas inisiatifnya meluncurkan film Teka-teki Pemilihan. Dalam film ini diberikan sejumlah informasi dan modus operandi bagaimana
pelanggaran dalam pemilihan dilakukan, politik uang dan pelanggaran lainnya. Harapan kita tentu film ini memberikan kita spektrum tentang bagaimana pemilu dan pemilihan harus dijaga dari sejumlah pelanggaran, harus dihindari dari sejumlah kejahatan pemilihan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada jajaran Bawaslu Jawa Tengah untuk peluncuran film teka-teki pemilihan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fris Edward Siregar, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Saya mengucapkan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Tengah yang dapat menciptakan sebuah film teka-teki pemilihan. Kalau saya boleh kasih masukan, ini sebenarnya film serius, tapi dibuat dengan sangat profesional, dan kalau ditaruh di Netflix, saya rasa nggak malu-maluin lah. Bisa menjadi contoh untuk bisa dipakai oleh berbagai Bawaslu. Saya juga bisa melihat, kalau lihat alur ceritanya, ini kira-kira menceritakan bagaimana apa yang terjadi di masyarakat. Kita tidak bisa memalingkan muka bahwa kejadian ini masih terjadi, dan ini PR buat untuk kita semua. Saya bisa melihat ini memunculkan sebuah realita yang dapat dipakai oleh kita dalam melakukan fungsi pengawasan. Kalau kawan-kawan melihat siapa yang menjadi pemain, ini adalah seluruh koordinator penanganan pelanggaran dari internal Bawaslu dan juga dari orang-orang di luar Bawaslu. Ini adalah sebuah kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu, sehingga munculnya sebuah kesadaran bersama pentingnya dalam menegakkan proses demokrasi. Saya mengucapkan selamat atas pembuatan film ini, dan saya berharap film ini dapat memberikan semangat bagi kita semua dan menjadi contoh bagi Bawaslu di daerah lain. Terima kasih, selamat menonton. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan setia sampai hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu Ibu Bapak untuk pimpinan-pimpinan Bawaslu RI yang telah memberikan testimoni yang mungkin saat ini belum bisa bergabung secara langsung, begitu ya, ada kesibukan dan suatu lain hal. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sahabat Bawaslu yang telah masih setia sampai sekarang tergabung dalam Zoom meeting Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan kami undang untuk sahabat Bawaslu yang lain yang mungkin tadi masih terkendala trouble oleh karena koneksi kita tidak bisa live di YouTube, kami memohonkan maaf, tetapi kami mengundang kembali untuk bisa bergabung secara terbuka di laman atau akun Zoom Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, acara siang hari ini tidak hanya meluncurkan film saja, tetapi kita juga akan berbincang terkait dengan apa sih asal mulanya, kenapa bisa muncul ide untuk membuat film, dan juga apa tanggapannya dari seorang, bisa dibilang juga budayawan, pernah bermain juga, begitu ya, di salah satu film yang cukup ternama di Indonesia, tetapi juga akademisi gitu yang fokus daya juga. Kita minta tanggapannya nanti seperti apa. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Dr. Wahyu Sri Wahyu Ananingsih, MHum, selaku anggota Bawaslu Jawa Tengah. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Oke, luar biasa. Semangatnya luar biasa dan idenya kreatif juga nih Bu ya. Kalau kita lihat biasanya penanganan pelanggaran itu identik sama hukum gitu ya, tapi tiba-tiba terbesit gitu untuk bikin video itu nanti diceritain ya Bu ya, sama kita semua ya. Apa yang mendasari kemudian Ibu terus muncul begitu ide untuk membuat film. Nah, selanjutnya ini saya kalau melihat Bapak ini tuh ingat salah satu cuplikan orang lihat jam terus dipalingkan jamnya, sayang sekali. Ya. Waktu kita telah habis. Dan terima kasih untuk kalian yang telah berdiskusi dengan baik. Apal betul, sekali. Pak, ya? Betul ya? Tapi iklannya belum pernah nonton berarti ya. Oh, jangan. Bukan Tapi nggak boleh. Nanti dikira Bawaslu disponsorin ya. Saya nggak usah sebut itu ya. Oke, inilah dia Bapak Dr. Andes Mulyo Hadi Purnomo, MHum. Selamat siang. Siang, Mas. Ini adalah seorang Wakil Ketua KPU Pusat, akademisi, budayawan, dan juga aktor seperti apa tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua ya, pernah berlaga di film G. Begitu ya, itu tahun 2005 atau 2000 ya, 2000 produksinya 2004, 2005, tapi sebenarnya juga sampai 2012
2017 saya masih banyak terlibat juga dalam produksi terutama layar lebar sih dan beberapa iklan dan beberapa terutama di Dreamlight juga kadang-kadang juga diminta untuk main gitu ya. Tapi saya benar-benar ngomong di sini ini saya cuma pengen ikut menyaksikan tapi nggak taunya saya suruh ngomong di sini dikerjain sama Mas Fajar. Di depan MC-nya juga kurang ajar ngerjain saya ini saya. Lebih mendetailkan ya ini tadi. Ya tapi ini siap-siap aja nih para pemain sepertinya langsung jiper Bu ini. Waduh ada aktor nih, nanti saya dikomentari gimana main saya. Tapi nggak apa-apa, ini fun aja begitu ya. Dan sebagai media pembelajaran kita ke depan untuk bisa berkreasi lebih keren lagi. Nah, Bu Ana nih, seperti apa yang saya tanyakan tadi ya, saya ingin tahu sih Bu, sebenarnya apa sih Bu yang mendasari kemudian timbul ide begitu ya, yuk bikin film aja yuk. Kan dari dulu kalau kita lihat penanganan pelanggaran ada kasus, kita plenokan, kita klarifikasi, dan aduh, hukum semua ya. Tapi kenapa terbesit itu Bu untuk membuat film? Jadi kita waktu itu ada semacam apa ya pertemuan ya antara Koordif PP Bawaslu Provinsi dengan Kabupaten Kota, Koordif PP Kabupaten Kota. Kemudian kita diskusi waktu itu bagaimana caranya kita memiliki satu bahan sosialisasi yang kemudian mudah untuk dipahami oleh masyarakat gitu ya. Karena kan memang kita itu Bawaslu memang memiliki satu apa ya tugas ya, tugas pokok fungsi itu salah satunya kan pencegahan. Nah itu kemudian caranya bagaimana kalau misalnya yang seperti yang sekarang itu yang hanya satu arah itu ya, itu kan terasa menjemukan ya, membosankan untuk masyarakat itu mendengar gitu ya. Nah kemudian kita kemas itu dalam bentuk apa gitu, diskusinya waktu itu terus kemudian mengalir sampai kemudian tercapai satu kesepakatan kita itu untuk membuat satu film. Nah, memang film itu dibuat dalam durasi yang terbatas, sedikit sekali, singkat ya, 17 menit kayaknya kalau tidak salah. Itu memang sengaja kita buat seperti itu karena yang pertama kita keterbatasan waktu ya untuk membuat, karena kan memang anggarannya terbatas waktu itu ya. Jadi kita membuat itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Kita ke Kabupaten Semarang di satu desa begitu, kemudian kita menginap semalam itu, terus kemudian kita ambil gambar dan syuting itu. Jadi maraton sekali waktu itu, 2 hari 1 malam, sehingga memang menurut saya 17 menit itu lihat kemarin ngambil gambarnya aja begitu apa ya bolak-balik ya, jadi lama itu. Alah sudah 17 menit itu. Ini mungkin juga karena film pertama ya, Mas Yusuf ya, pengalaman pertama juga bagi teman-teman Koordif PP yang mungkin nanti ke depan juga bisa membuat film lagi dan lebih lama durasinya. Kemudian yang kedua, kenapa durasinya itu kita ambil yang pendek, karena untuk sosialisasi itu biar tadi tidak menjemukan itu, karena sosialisasi kan tidak hanya kemudian ada pengarahan ya atau pembekalan dari kita misalnya gitu ya, tapi bisa nanti diselingi dengan video. Nah, jadi makanya kemudian pembuatan film itu singkat, nah, sehingga nanti bisa di-compare ya dengan penjelasan-penjelasan dari kita ke masyarakat itu. Nah, sehingga lebih menarik lah. Akhirnya kemudian jadilah film itu. Nah, kemudian mengenai tema yang kita pilih itu kenapa temanya politik uang ya? Karena memang selama ini kan itu seperti apa ya, momok ya, karena di pemilu atau pilkada itu selalu ada ya dugaan pelanggaran politik uang itu. Dan pelanggaran pidana politik uang ini kan memang pelanggaran yang memang merusak demokrasi ya, karena mempengaruhi kandidat nanti yang terpilih ya. Ketika itu kemudian bisa ketika dia terpilih dengan cara-cara yang tidak baik ya, dengan politik uang itu, maka kan bisa berakibat atau berdampak pada pemicunya timbulnya budaya atau tindakan koruptif dari pemimpin itu. Kemudian sepakat dibuat tanggal 27-28 kita ambil gambar di Kabupaten Semarang. Juli, Bu. Itu apa Juli? Mei, Mbak. Oh, Mei. Iya. Kemudian 27-28 Mei, kemudian pertengahan Juni itu sudah bisa diedit dan final ya. Nah, kemudian kita kebingungan launchingnya itu kapan, nah, momennya kapan. Nah, kemudian kesepakatan kita memang bulan ini, bulan Agustus, karena berkaitan dengan bulan di mana kabupaten kota itu berulang tahun ya. Ada
miladnya. 3 tahun. Nah ya 3 tahun Bawaslu Kabupaten Kota. Nah akhirnya baru saat inilah kemudian launching filmnya. Oke. Begitu Mas Yusuf. Oke, karena berangkat dari kasus money politik yang ini masih menjadi hal momok begitu ya Bu ya, di kalangan masyarakat, apalagi ketika jelang ada pemilu dan pemilihan begitu. Nah Bu Ana, tadi sudah diceritakan ya, dasarnya adalah supaya menjadi medium sosialisasi yang tidak membosankan begitu. Nah ada juga proses-proses yang sudah dijelaskan begitu, stake-nya butuh berulang-ulang, wajar karena memang bukan pemain aktor gitu ya, seperti Mulyo gitu ya. Kita orang-orang biasa yang baru pertama kali dimarah-marah itu kita ya seperti pemain utama itu dimarah-marah sebentar nanti kita mulai lagi ya seperti itu. Jadi lama sekali dan bolak-balik saya baru tahu itu Pak Mulyo. Ternyata seperti ini. Bintang film itu ternyata juga capek ya, susah juga. Sekarang kalau saya tawarkan Ibu pilih menjadi anggota Bawaslu Jateng atau pemain film? Enggak lah, Bawaslu Jateng saja ya. Kira-kira berapa take waktu itu Bu Ana sendiri nih untuk scene-nya Bu Ana itu gongnya kan di akhir itu ya, itu pas gong terakhir itu berapa kali take itu? Apakah cukup sekali? Tidak Mas Yusuf, ada sekitar 5 ya, 5 kayaknya 5 itu kita ulang-ulangi terus itu. Jadi itu 5 aja di saya. Sebenarnya itu kan maraton karena dimulai dari pagi, tanggal 27 pagi itu kita sudah mulai. Jadi waktu pertama kali kita berkumpul di Bawaslu provinsi di sini, kemudian kita beri penjelasan, pengarahan, kemudian diambil take-nya gambar sedikit. Kemudian ke Kabupaten Semarang, baru ke maksud saya Kabupaten Semarang itu di kantor ya, kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Ketika itu filmnya itu bercerita ketika waktu take penanganan pelanggaran. Nah, jadi ada rapat, gakumdu gitu ya, kajian, kemudian keputusan dari itu di situ. Jadi kita ambil dulu di situ, baru kemudian di satu desa. Di satu desa kita menempati satu rumah, itu mantan kepala desa kalau tidak salah ya. Nah, itu cucunya itu juga anggota PPL kalau tidak salah, Tepan Pas Desa itu ya, Mbak Eta namanya. Nah, itu kita di situ kemudian ambil gambar sampai sore, kemudian kita balik ke hotel dia di Kabupaten Semarang itu. Kemudian pagi-pagi sekali kita sudah mulai lagi, Mas Yusuf ya. Dan jadi gimana ya, saya sampai berkali-kali itu bilang sama teman-teman, saya pas waktu terakhir itu, saya nggak mau loh ya, setelah acara ini, setelah giat ini, kemudian saya dengar ada yang sakit, saya gitu. Karena kan di luar terus itu Pak Mulyo, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu kan nggak muda-muda lagi menurut saya ya, bisa dihitung lah. Nah ini kalau istilahnya kan outbound saya, karena kan saya nggak mau kemudian yang tidak main itu berada di hotel, saya nggak mau. Jadi semua itu harus berada di lokasi, begitu. Jadi meskipun nggak main, mereka ya duduk-duduk, lihat gitu, deket-deket kita gitu. Jadi saya pikir-pikir ini pada kuat apa enggak ya, pada orang-orang tua ini kan, karena dari pagi sampai malam itu, begitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada kopi kan Bu? Ada kopi. Kalau ada kopi itu imunnya naik. Waktu itu memang kita sempat iuran bersama gitu Mas Yusuf untuk suksesnya film ini ya. Jadi untuk operasional. Jadi alhamdulillah tidak Pak. Jadi nggak dibayarin sama Ketua Bawaslu Jateng ya? Enggak itu. Masih ada di sini ya, Pak Fajar ya. Aduh. Oke, yang penting adalah fun ya Bu ya. Senang lah. Produksi film. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya ingin ke Pak Mulyo ini ya. Pak Mulyo. Ini kan tadi seru banget ya, kita tahu cerita ada behind the scene-nya yang sudah diceritakan oleh Bu Ana bahwa susah ya main film ternyata untuk bisa menjadi aktor, menjadi pemeran begitu, dan akhirnya terkemas dengan begitu apik dan rapi. Nah kalau menurut Pak Mulyo sendiri, sudah menyimak juga film yang sudah kita tayangkan, apa nih menurut seorang aktor gitu? Iya, tadi malam saya sempat bertelepon gitu ya, bahwa dijelaskan Mas Rofi itu cerita bahwa ini didukung oleh orang-orang Bawaslu. Saya langsung, wow. Iya, karena saya melihat bahwa sebagian besar saya katakan ya, sebagian besar yang bermain di situ itu sangat natural. Sangat natural dialognya gitu ya.
pemeran utamanya siapa itu yang agak kumisan itu ya. Pak Teki. Ya, Pak Teki juga bermain sangat bagus gitu ya. Ya ada beberapa lah yang masih melirik-lirik gitu kan, kayaknya ada disiapin skripnya begitu, dialognya apa gitu. Saya benar-benar nggak saya ini kalau diambilkan orang talent dari luar, dari satu production house lalu kemudian diminta, itu saya herannya, ini ngapa lu undang-undang sampai pasal kok begitu merucutnya, itu luar biasa. Saya nggak taunya Mas Rofi cerita itu orang-orang bukan persoalan dia cerita itu, tapi natural itu loh. Karena saya dulu pertama kali main film tahun 2000, sebelum itu pernah main bilur-bilur gitu ya, tapi jadi rewo-rewo rame-rame begitulah. Baru 2004 itu, ngerasain betul betapa tegangnya ketika kamera itu ngadep. Jadi kalau udah kita mau ngomong apal Mas, kita ngomong gitu apa. Tapi ketika kamera itu sudah mendekat, oke, gambar padat gitu ya, close up gitu ya, jarak 1 meter, 1,5 meter, keringet ini segede-gede jagung keluar. Tapi sama sekali saya melihat santai semua. Jadi semuanya bisa natural, dialog, bahkan acting dialognya menurut saya juga sangat natural. Nah, cuma memang saya melihat ada beberapa Bu Ana yang mungkin kayaknya takut kehilangan bagus gitu ya. Jadi beberapa itu dandannya dandan pakai baju yang agak kalaupun t-shirt juga t-shirtnya bagus gitu kan. Bahkan ketika ngantri sembako itu juga pakai sepatu semua. Sepatunya casual ya. Waktu itu Mas Rofi belum telepon saya. Ini nganggo sepatu kabeh, bagus-bagus gitu kan, ganteng-ganteng kok. Ini pakai sepatu semua gitu loh. Nah, saya nggak kepikiran bahwa itu adalah teman-teman sendiri, diproduksi oleh teman-teman sendiri. Dan saya rasa itu sangat luar biasa dan saya berikan selamat. Bahkan kalau nggak salah ya LSF pun harus meminjam PH-PH itu untuk kemudian bisa mengkampanyekan peran dia. Nah, ini Bawaslu yang kerja sehari-harinya ngawasi pemilihan, tapi bisa membuat produksi film pendek, ini sangat luar biasa menurut saya. Hanya memang ada satu hal yang kalau besok lagi Bu bikin gitu ya, biar ini kemudian lebih leluasa untuk disiarkan dimanapun juga, asapnya dihilangin deh Bu. Banyak Bang. Saya pikir ini jadi kayak iklan rokok sih. Saya mohon maaf saya merokok, tapi menurut saya kan biar lebih leluasa Mas, misalnya Mas Fajar pingin ini bisa ditayangkan di televisi, karena konten lokal kan kita sangat kekurangan, apalagi menjelang pemilihan misalnya itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu memang material 18+ itu harus diperhatikan betul gitu ya. Jangan sekali-kali bahkan kebocoran pun yang ada di set itu ya, di tempat lokasi itu pun jangan sampai kemudian ada hal-hal yang kayak gitu. Kenapa sih? Kalau kita biar leluasa lah, mau dipasang dimanapun material 18+ itu terjaga. Ya, salah satunya adalah itu rokok. Iya, menjadi masukan yang nantinya kita akan terapkan gitu ya Bu ya. Kedepannya rokok harus dihindarkan. Sebenarnya gitu ya. Itu Pak Mulyo ya, kita terlambat mengetahuinya. Jadi skripnya dari sutradara Pak Wahidul Munan itu kan dari Bawaslu Kabupaten Kudus ya. Itu beberapa kali ke saya, Bu itu sudah benar apa belum saya baca. Nah kalau saya itu kan substansi, saya nggak memahami masalah-masalah seperti itu. Betul. Nah kemudian saya coba share juga ke teman-teman gitu kan. Coba teman-teman dipahami dulu apakah sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, ya nanti itu kita pakai. Kalau enggak kita revisi dulu, kemudian baru nanti kita implementasikan di lapangan. Dan teman-teman sudah pakai, kayaknya sudah benar, akhirnya benar, terus jalan. Nah setelah kita mau bikin trailer itu, saya coba sodorkan ke Pak Rofi. Nah dia baru bilang, halo Mbak Bu Ana ini kok banyak itu, aduh. Kenapa enggak boleh saya gitu. Nah, teman-teman ya gitu. Kalau Mas Rofi pernah di KPI, jadi paham beliau. Nah, itu jadi agak terlambat itu memang. Terus kemudian kita sudah berupaya sebenarnya untuk menghilangkan, tapi kan ya juga agak kesulitan teman-teman itu. Terus kemudian coba di blur aja, akhirnya di blur itu. Ya paling enggak ini pengalaman pertama Pak Mulyo. Nanti film-film ke depan kita sudah luar biasa. Dan menurut saya Mas, pilihan temanya kan menurut saya memang selama ini sosialisasi soal money politik memang sudah banyak ya. Tetapi bagaimana angle yang dipakai untuk kemudian bisa menyampaikan, mengeksekusi tema seperti itu dengan dengan contoh yang menurut saya sangat bagus. Itu pilihan temanya menurut saya sangat tepat.
dan bagaimana kemudian bisa diterapkan di masyarakat. Masyarakat juga tahu bahwa sebetulnya yang melakukan itu terutama pejabat gitu ya, pada tingkat desa pun itu bisa dikenakan sanksi gitu. Itu menurut saya pilihan temanya sangat bagus, dan eksekusi tema itu tidak rasa sosialisasinya itu bisa dinaturalkan, Bu. Kadang-kadang kan karena fokus pada sosialisasinya, kemudian nggak bisa mengambil sisi bagaimana ini film loh, jadi harus natural, harus menarik gitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu yang notabene sebetulnya adalah orang-orang yang memang masih belum banyak lah berkecimpung dalam dunia produksi film gitu. Menurut saya, sama sekali asing ya kita. Tapi menurut saya nggak usah dilanjutkan nih, Mas. Saya khawatir nanti nggak mau jadi Bawaslu lagi, gitu kan? Iya. Terima kasih Pak Mulyo. Pak, ini tadi kan sudah berbincang nih ya terkait tentang. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi tanggapannya untuk bisa kita jadikan evaluasi ke depan. Kalau berkaitan tentang jalan cerita ini, seperti apa menurut Pak Mulyo? Apakah sudah cukup bisa dicermati atau bisa dimengerti oleh publik, ataukah bagaimana? Iya, menurut saya sangat bisa dipahami ya oleh publik. Bagaimana kemudian memunculkan, karena ini memang film pendek ya, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh panjang. Bagaimana tema itu harus dieksekusi sampai pada akhirnya ada pesan tertentu, itu menurut saya bagus. Jadi penempatan awal itu sudah mulai ada ada sesuatu yang berkaitan dengan konflik cerita, itu sudah dimunculkan dari setelah kemudian, kalau saya sih menyebutnya ikatan memilih, Bu. Kalau sekarang kan lagi tren ikatan cinta ya, ikatan memilih dikasih itu kan sembako gitu. Lalu kemudian, disitulah kemudian problem itu muncul. Problem muncul sehingga masalahnya di mana bisa disampaikan dengan sangat bagus, dan endingnya yaitu, wes kan dipikir kayak gitu. Hanya sayangnya itu Mas saya lupa sampaikan. Ini kan Jawa Tengah ya Bu, jadi menurut saya akan lebih bagus untuk bisa memberikan warna, dan mungkin itu juga emosi acting dialognya akan lebih kerasa Jawa Tengahnya, lebih bisa ekspresif, nggak keberanian untuk mengungkapkan dengan wis kono balik pikir kok ya. Penggunaan bahasa Jawa, idiom-idiom Jawa kayaknya terlalu mungkin ya, saya tidak tahu apakah memang sengaja dibuat ini agar kemudian scoop yang masyarakat yang bisa menikmati ini jauh lebih luas. Tetapi mungkin untuk idiom-idiom tertentu yang meskipun itu sangat pendek, tetapi sebagai penguat lah bahwa ini adalah Jawa Tengah, itu akan memberikan penandaan yang menurut saya sangat bagus. Jalan ceritanya sangat mudah dipahami, dan pesannya bisa langsung diterima tanpa harus berpikir, meskipun saya awalnya salah. Karena ketika saya telepon Mas Rofi, Mas ini kok pilkade toh gitu kan, saya enggak Mas, itu ternyata saya lihat, oh iya pilih bupatiku gitu, oh ternyata pilihan bupati saya yang salah awal saya, tapi ketika saya nonton ketiga baru kemudian oh benar. Jadi Pak Mulyo, ini kalau misalkan dikembangkan ke depan akan menjadi bahan sosialisasi yang efektif juga ya? Iya, tapi jangan lupa ketua Bawaslu-nya harus ikut. Oh iya. Iya, jangan ya. Masih ada di sini Pak Fajar ya, Pak Fajar. Iya, jangan sambilannya masa jadi pengacara saja. Siap. Dari tadi kalau saya tangkap ini aksentuasi bahasa Jawa itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Mau bahasa Tegal, bahasa Jawa kedaerahan kita tampilkan dalam video, dalam film tersebut. Menurut saya nggak apa-apa sih. Misalnya ya pada Bu Nun Sewu ya ibu yang jadi suaminya Mas, itu kan bisa. Kayaknya kan memang masih kelihatan kaku. Nah, dilenturkannya itu pakai gitu. Wes kono mangkat Mas misalnya. Berangkat sana, nah diulang. Biasanya memang begitu. Pakai bahasa Jawa, yang kedua pakai bahasa Indonesia sehingga orang semua bisa nangkep. Tapi ibunya bisa lebih lentur ketika mendialogkan. Terima kasih ya. Jadi mungkin nanti kalau kita film kedua mungkin lebih ditonjolkan lagi Bu, ada kearifan lokalnya, mungkin bisa teman-teman atau Bapak Ibu di Bawaslu Kabupaten Kota ini lebih leluasa untuk memerankan perannya. Pak Mulyo, ini saya ingin tanyakan juga. Ini kan selaku Wakil Ketua KPI Pusat ya, Komisi Penyiaran. Kalau kita melihat Dewasa ini di lembaga publik begitu, apa sih sebenarnya strategi promoting atau sosialisasi edukasi yang paling tepat Dewasa ini untuk sebuah lembaga? Menurut saya ini adalah pilihan yang sangat tepat, Mas.
Hanya pilihan yang sangat tepat, karena kalau kita mengandalkan sosialisasi face to face begitu kan, apalagi dalam kondisi pandemi begini ya Bu, jadi sangat kesulitan. Dan ini kan anak-anak muda jadi bisa mengakses dari manapun begitu. Dan saya pikir juga kapanpun pesan itu akan satu, karena memang filmnya tidak pernah diubah begitu. Jadi orang yang nonton film ini akan selalu bisa. Dan menurut saya memang bahkan kami pun di lembaga kami pun literasi itu kami sudah meminta untuk reorientasi lah, cari cara lain, jangan semata-mata mengandalkan mengumpulkan massa lalu kemudian kita sampaikan. Karena sekarang lebih banyak orang nonton media sosial, dan lebih bagus lagi kalau bisa mengeksekusi misalnya ini kan 17 ya, 17 misalnya hanya dalam durasi 5 menit, tapi sudah bisa menyampaikan pesan itu menurut saya, dan itu nanti akan leluasa, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook, begitu kan, tidak hanya semata-mata mengandalkan di YouTube, tapi semua bisa tersampaikan. Kita tahu bahwa yang 1 menit pun, apa itu yang ILM? Iklan layanan masyarakat? Bukan, yang di Facebook itu kan ada yang 1 menitan yang orang Israel itu sangat luar biasa kan, selalu saja dia bisa memilihkan sesuatu yang menarik, informasi yang menarik, tapi hanya dalam durasi 1 menit pesan sampai. Dan itu yang kemarin juga humas kami, saya tantang, bisa nggak buat kayak gitu 1 menitan dengan berbagai macam pesan yang disampaikan sehingga kita bisa masukkan di mana-mana itu. Dan kami pernah nyoba Mas, sebenarnya saya tadi ngobrol sama Mas Fajar, karena kami dalam waktu sebulan bikin lomba begitu, itu sebetulnya siasat saja, jangan keras-keras, siasat untuk mencari banyak-banyaknya film dengan modal yang tidak terlalu banyak, lombakan, dan mereka harus menayangkan di YouTube. Jadi Bawaslu nggak perlu menayangkan 1 di YouTube ini, tapi mereka itu kemudian menayangkan di masing-masing YouTube-nya. Hanya kemudian ditulis hashtag Bawaslu begitu semua, sehingga kemudian masuk, dan itu artinya mereka yang followernya mereka, penontonnya mereka itu sudah secara otomatis, apalagi kalau kita juaranya itu diperhitungkan dari berapa followernya, like-nya ada berapa itu. Jadi kita dapat 100, waktu itu 110, tapi hanya 98 film yang kita nyatakan untuk layak, karena beberapa di take down oleh YouTube, dan kami enaknya begitu, filter pengambilan gambar, ilustrasi musik dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh YouTube. Ketika penjurian kami tinggal ngambil gitu, dan itu kita minta waktu itu sih sekitar 5-7 menit. Ada banyak alternatif film dari subtema yang kita buat, dan kita hanya sediakan hadiah gitu ya. Dan alhamdulillah, dan itu kalau kemudian terus, dan mereka kan terus tayang, artinya sosialisasi kita. Bu Ana nggak repot-repot buat lagi gitu. Sembari buat lagi juga masyarakat juga ikut. Karena kita tidak tahu berapa orang yang sebetulnya mereka punya follower. Kalau kebetulan followernya, viewernya itu sudah ratusan ribu kan, untung bagi kita. Jadi melibatkan publik juga perlu begitu ya, untuk bahas sosialisasi ke depan. Pak Mulyo, ini kalau tadi melihat kita beralih ke teknik pengambilan gitu ya, kita juga akan korek nih, apakah sudah sesuai begitu kalau lihat teknik-teknik pengambilan yang ada, karena ini semuanya create by teman-teman Bawaslu, teman-teman staf humas begitu. Bagaimana menurut Pak Mulyo? Kalau di dalam istilahnya dalam produksi film itu biasanya kan ada 1 scene itu kan berapa kali take, berapa kali shoot gitu kan, terus kemudian berapa kali take. Nah, pada bagian-bagian tertentu ketika kemudian saya tidak, ada beberapa sih yang sebetulnya diambil dengan gambar-gambar yang agak padat. Artinya saya tadi contohkan, ambil masternya dulu. Masternya itu misalnya yang lagi di rumah pusing mau lapor apa enggak, itu masternya dulu. Nah, ketika dia bicara bahwa dia pusing dan lain sebagainya kan bisa diambil gambar agak close up dengan angle yang agak berbeda, sehingga kemudian itu lebih menguatkan ekspresi dan permainan dia. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu mungkin karena memang ini baru pertama, tapi saya rasa editingnya lalu kemudian juga kualitas kamera menurut saya sudah bagus. Tapi hanya itu sih perlu Pak. Masternya sudah dapat, kita tinggal ngambil gambar padat istilahnya ya, close up-nya, sehingga kemudian ketika pusing itu kayak begini gitu kan. Nah, itu perlu lebih dieksplor lagi dengan gambar-gambar yang lebih close up begitu. Ada beberapa sih saya temukan. Terus untuk
menurut saya ya kostum itu nggak usah, jangan takut kalau main film jangan takut kehilangan anu lah. Masa penjual warung begitu rapinya ini. Ini berarti ya Bu Ana ya yang perlu digarisi ya, berarti kita harus totalitas kalau memerankan sesuatu hal ya. Gimana Pak Manta? Enggak bawa ganti. Itu tanggung jawab jenengan itu. Seru sekali ya perbincangan kita siang hari ini. SDM ya Pak, habis ini buat film juga ya? Apa? Oke, catat ya Bu Ana ya. Terima kasih Pak Mulyo, luar biasa perbincangan kita siang hari ini, seru sekali. Yang pasti ini adalah pertama dan bukan pertama dan terakhir Bu Ana ya. Tetap harus ada lagi nantinya kreasi-kreasi coming soon yang akan datang. Pak Manta saja sudah mengusulkan gitu, ada nama film yang sudah di-create sama Pak Manta. Mata apa Pak tadi? Mata Manta. Coming soon. Nggak boleh ya, nggak boleh dibocorin. Ya Bu Ana, terakhir ini harapannya melalui film ini apa Bu ke depan? Harapannya itu bisa jadi bahan sosialisasi di pengawasan ya Mas ya. Untuk kemudian nanti bisa dilihat ya, ditonton oleh warga masyarakat ya, bentuk lain dari upaya kita melakukan upaya pencegahan gitu ya, sosialisasi pencegahan. Nah, jadi harapan saya ya bermanfaat lah dan kemudian bisa paling tidak meminimalisasi ya dugaan pelanggaran politik uang di pilkada maupun pemilu. Tentunya menguatkan jiwa-jiwa masyarakat di sana untuk berani melapor ya Bu ya, karena kalau kita lihat penggambaran cerita itu menggambarkan masyarakat yang juga berani lapor ke Bawaslu, dan harapannya mungkin dari film ini akan banyak masyarakat yang semakin berani untuk melaporkan tindak-tindak pelanggaran begitu. Kemudian dari Pak Mulyo, ini saya belum tanya harapan Pak, nggak enak dong kalau di sini tanya harapan doang ya. Saya pengen diberikan tiga apa dua ya, dua aja deh, dua usulan konsep film kira-kira ke depan yang baik ini di Bawaslu Jawa Tengah apa nih? Kita tantang nih ya. Saya nggak siap Mas. Saya nggak siap. Kira-kira singkat aja nih. Kalau ini tadi kan sudah nih terkait tentang penanganan pelanggaran money politik nih. Kira-kira apa nih yang ke depan yang harus di-hype lagi nih dari Bawaslu? Saya nggak pernah jadi komisioner Bawaslu. Kode ini. Saya masih bingung juga untuk saya butuh waktu kayaknya kalau harus berpikir gitu untuk kemudian diskus sama Mas Fajar dan Mas Rofi dan teman-teman. Tapi saya rasa ya memang problematikanya berangkat dari problematika apa sih sebenarnya yang lebih banyak ada di masyarakat itu untuk kemudian bisa disampaikan dalam film. Kalau langsung ditembak begini, kalau urusannya sama penyiaran kayaknya saya bisa. Itu kan karena makanan sehari-hari gitu. Kalau tanya ke saya soal Bawaslu terkait dengan pengawasan, saya harus mikir bener Mas gitu. Kita malah ketok banget goblok kita. Harapannya Pak Mulyo apa nih ke depan untuk media di Bawaslu, untuk ide kreasi di Bawaslu, untuk bahan sosialisasi di Bawaslu ke depan supaya lebih kreatif? Jadi nggak usah ngomongin tema lagi dulu ya. Sebenarnya saya mengharapkan itu Pak Mulyo ya, mumpung ada Pak Mulyo di sini. Iya, saya berharap jadi hal-hal yang kecil kayak gitu, karena kita kan tidak semata mengandalkan media sosial gitu ya, konten media digital, televisi, ada Mas Rofi, ada teman-teman KPID yang bisa dimintai tolong untuk kemudian bisa menjadikan ini sebagai materi di siaran lokal gitu, bisa dititip-titipkan dengan sedikit dimintakan tolonglah ke teman-teman lembaga penyiaran agar bisa diputar. Memang kalau 17 menit itu artinya sudah setengah dari setengah konten lokal itulah ya. Kalau bisa dibuat dalam waktu 5 menit misalnya, itu pasti akan lebih bagus. Tapi memang butuh kecanggihan untuk merancang sebuah cerita, ada konflik, ada eksekusi pesannya, dan pesan itu bisa sampai dengan sangat cepat gitu. Nah ini memang mungkin membutuhkan banyak teman diskusi biar ceritanya padat tapi dapat. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Mulyo, untuk Bu Ana juga. Pak Mulyo yang tadi jauh dari Jakarta ya, untuk bisa tiba di sini kita menyaksikan dari Semarang ke Jakarta. Dari Semarang ke Jakarta, Semarang ke Semarang lagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Mulyo.
Karena saya di Sambiroto, Mas. Oke. Ke Jakartanya kemarin-kemarin, BPKF. Terima kasih Pak Mulyo, terima kasih Bu Ana atas waktunya, dan tentunya terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan di YouTube ataupun di Zoom yang saat ini. Terima kasih kepada semuanya, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman di balik layar ya Ibu. Oke, teman-teman di balik layar yang telah menyukseskan acara ini. Sebelum kita pamit, kita akan foto dulu ya. Ibu Ana tadi minta foto. Teman-teman sahabat Bawaslu bisa berpost yang terbaik di Bawaslu Kabupaten Kota, bisa di-on-kan semua kameranya. Dan saya minta kepada teknis untuk bisa melakukan tangkapan layar di laptop. Baik, kita bisa post terlebih dahulu. Ya. Bu Ana, Pak Mulyo bisa salam awas. Gini. Iya. Ya, bisa di screenshot. Teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota juga bisa salam awas secara bersama-sama. Ya, kameranya bisa di-on-kan terlebih dahulu, teman-teman. Sudah? Sudah semua ya? Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu di 35 kabupaten kota. Sekali lagi terima kasih. Semoga Ibu kreativitasnya tidak berhenti sampai di sini. Ini bukan film terakhir ya, tetapi akan ada film-film penyusul lagi ke depan, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya meningkatkan keberanian kepada masyarakat untuk berani lapor ke Bawaslu jika menemui pelanggaran pemilu atau pemilihan. Saya Yusuf Manggala serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.